So guys, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg. Jadi sepertinya Realme memang sangat sudah fokus IoT pada tahun ini. Contohnya ada Buds Air Neo TWS kedua yang mereka rilis dan smartwatch pertama mereka. Memang smartwatch ini tuh dapat penambahan fitur yang gue keluhin kemarin di Smartband udah dibenerin dan di fix. Terus ada beberapa fitur yang gak gue expect bisa ada. Jadi seberapa bagus smartwatch ini dan Buds Air Neo, make sure kalian nonton sampai habis supaya kalian tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Smartwatch ini punya ukuran layar 3,5 cm dengan tipe layarnya menggunakan TFT panel yang berwarna. Dan untuk pengoperasiannya pun sangatlah gampang karena support touchscreen. Contoh, kalau kalian mau ngakses menu-menu yang ada, tinggal tarik dari bawah ke atas layar. Dan kalian bisa nemuin semua menunya. Dan ketika mau balik dari menu tersebut, tinggal tarik layar dari kiri ke kanan aja. Pokoknya serba sentuh yang sangat simple. Lanjut untuk tingkat kecerahannya bisa 2 kali adjustable dengan maksimal brightness bisa nyentuh sampai 380 nits yang udah oke dalam penggunaan setiap hari gua. Nah, kalau soal preferensi dan customizable-nya gimana bang? Watch face di jam ini support 12 watch face yang bisa kalian pilih sesuai preferensi. Tapi Realme menjanjikan bakal ada 100 watch face baru yang akan hadir lewat software mendatang. Ya, karena ini smartwatch jadi bisa di-update software. Terakhir untuk ketahanan layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass 3 yang selama nyaris 2 minggu pemakaian baretnya nggak kelihatan sih. Bahan material smartwatch ini terbuat dari polikarbonat, tapi khusus di bagian framenya dibuat finishing design mengkilat dan glossy. Untuk feelsnya sendiri menurut gua agak murah tapi ternyata solid juga. Karena secara nggak langsung, jujur selama pemakaian gue tuh sering banget nggak kepentok dan ternyata nggak ada dennya, aman-aman aja. Jadi gua udah testin secara nggak langsung durabilitas smartwatch ini. Lanjut untuk strapnya punya bahan material rubber yang soft, lembut, fleksibel. Sampai-sampai jarang banget gua lepasin smartwatch ini dari pergelangan tangan. Tidur dipakai, aktivitas dipakai, sampai mandi pun gua pakai. But wait, pasti di antara kalian ada yang mengkomen, hah, smartwatch-nya dipakein di mandi, emang nggak bakalan rusak tuh, kan kena air? Jawabannya so far sih aman, karena smartwatch ini udah dapat sertifikat IP68 yang bisa tahan air sampai kedalaman 1,5 meter. Artinya pun, kalau misalkan kalian mau cuci smartwatch ini, harusnya akan aman. Oh iya, by the way, strapnya juga bisa diganti sesuai preferensi kalian ya, selama support Realme smartwatch-nya. Fitur-fitur di smartwatch ini udah cukup komplit. Ada beberapa hal yang gue keluhkan dan berharap bisa dibawa masuk ke Smartband kemarin dan dijawab sudah di smartwatch ini. Ada 5 fitur yang gue suka. Kita mulai dari yang pertama. Ketika kalian lagi berpergian keluar terus pengen foto tapi malu untuk minta tolong orang fotoin kalian, tenang. Smartwatch ini bisa jadi shutter HP kalian. Iya, jadi bisa foto-foto tanpa harus minta tolong orang. Kedua, kalian bisa play, pause, keep forward lagu tanpa harus pegang HP karena smartwatch ini bisa jadi music control. Ketiga, Find My Phone juga tersedia di HP ini yang misalkan kalian lupa taruh HP kalian di sekitar kalian, langsung bisa nyariin lewat smartwatch ini. Keempat, notifikasi akhirnya bisa ada dan bertahan. Jadi kalau misalkan ada yang kemis, ya kalian bisa tahu. Kalau dulu di Smartband itu kalau ketika kalian tap tombol utama langsung hilang. Akhirnya sudah di fix di sini. Dan terakhir kelima, kalian bisa reject atau mute telepon yang masuk ketika ada di HP kalian. Nice. Kalau udah ngomongin smartwatch, pasti ada harapan-harapan kalian untuk hidup lebih sehat lagi. Yang gue berharap gak cuma jadi harapan, melainkan jadi kenyataan juga. Karena sehat itu mahal guys, jadi kalian make sure olahraga. Dan udah ngomongin olahraga, smartwatch ini punya 14 opsi activity tracker yang bisa dipilih sesuai preferensi kalian. Contoh, selama nyaris 2 minggu pemakaian, smartwatch ini biasa gue pilih untuk ngedetect indoor atau outdoor running yang surprisingly, data-data yang ditampilkan udah akurat plus komplit. Kalian bisa lihat kalori yang sudah terbakar, pace saat lari, duration, terus seberapa jauh kalian udah lari, dan bisa cek heart rate juga. Iya, smartwatch ini punya heart rate monitor sensor yang built-in dan itu bisa ngecek detek jantung kita selama 24 jam kali 7 hari dalam 5 menit sekali. Gak cuman sampai di situ aja, kalau misalkan detak jantung kita ada di bawah rata-rata atau ada di atas rata-rata, smartwatch ini akan ingetin kalian supaya bisa dapat penanganan pertama kalau dibutuhkan. Terus ada satu fitur lagi yang baru
Dan gue jarang sih nemuin di smartwatch lain, yaitu SpO2 atau Oxygen Saturation, dimana smartwatch ini bisa ngecek kadar oksigen yang ada dalam tubuh kita tanpa perlu alat bantuan lagi. Jadi ini sangat ngebantu sih. Nice. Kapasitas baterai di smartwatch ini yaitu 160 mAh yang katanya bisa bertahan dari 7-9 hari tergantung heart rate-nya itu dipilih secara manual atau otomatis setiap 5 menit sekali. Tapi selama pemakaian gue ternyata bisa bertahan sampai 12 hari dong, yaitu lebih lama 3 hari daripada yang dijanjikan. Padahal heart rate monitor udah gue pilih 24 jam untuk ngedetek detak jantung gue setiap 5 menit sekali. Dan setiap harinya gue pilih untuk nge-track olahraga dari durasi 30-35 menit. Dan ternyata awet nggak usah sering-sering nge-charge. Dan ketika kalian perlu nge-charge pun juga simple, tinggal tempelin ke docknya aja karena udah support magnetic charging. Nice. Dan sekarang gue juga mau bahas kelebihan-kelebihan yang ada di Buds Air Neo ini. Pertama, untuk koneksinya itu sangatlah cepat, bahkan bisa gue bilang instan. Gak nyampe 1 detik pas kita buka, itu langsung ke connect dengan device yang udah di pairing. Terus kedua, karena Buds Air Neo ini dilengkapi dengan R1 chip juga, maka bisa punya low latency. Ketika gue tesin pakai nonton YouTube di Realme X3 Super Zoom yang gue connect, itu delay nggak berasa. Tapi gimana bang pas di main game? Jawabannya delay ada berasa, tapi bisa kalian nyalain fitur gaming mode dengan cara tap masing-masing Buds Air, langsung gaming mode nyala, itu delay berkurang jauh banget, walaupun delaynya masih ada, tapi udah lumayan oke lah kalau mau pakai wireless atau TWS pas main game. Ketiga, bass drivernya sekarang di-upgrade jadi 13 nanometer. Sehingga untuk kualitas suaranya bassnya benar-benar berasa, walaupun clarity dan treble-nya kurang berasa aja karena ketutup sama bass. Tapi buat kalian yang suka suara bassnya gede, ini cocok dan punchy banget. By the way, untuk berat masing-masing earbuds itu cuma 4,1 gram aja. Sampai kayak nggak berasa pakai apa-apa gitu. Dan by the way, ini dia kualitas suara mic-nya dari Realme Buds Air Neo. Gimana? Coba kalian komen di bawah ya. Untuk integrasi jam dan Buds Air Neo ke HP kita sangatlah gampang dan mudah. Pertama, kalian harus download aplikasi yang namanya Realme Link yang tersedia di Play Store. Habis itu kalian buka aplikasinya dan nyalain smartwatch-nya, terus nge-scan barcode-nya dan klik confirm, that's it, langsung ke pair. Sedangkan untuk Buds Air Neo, tinggal buka aja tutupnya, langsung ke mode pairing yang sangatlah gampang. Nah, dari situ di Realme Link kalian bisa lakuin semuanya. Contoh di smartwatch, kalian bisa ngeliat jam kalian berapa tidur atau berapa jam kalian tidur, data-data pas saat olahraga, update firmware, ganti watch face, pokoknya semuanya di sana. Sedangkan untuk Buds Air Neo, kalian bisa kontrol untuk tap sekali, mau untuk play pause atau tahan untuk toggle Google Assistant, dan ketiga misalkan kalian tap 2 kali, itu mau dilakukan apa, bisa di masing-masing Buds Air atau di earbuds-nya. Pokoknya untuk customizable langsung dari aplikasi Realme Link-nya. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Realme Smartwatch dan Realme Buds Air Neo ini. Sekarang gue mesti kasih tahu juga apa yang menjadi kekurangannya, karena setiap teknologi kan tidak ada yang sempurna. Total di smartwatch ini ada 3 kekurangan dan di Buds Air Neo ini ada 2 kekurangan. Langsung aja kita mulai dari kekurangan pertama di smartwatch-nya dulu ya. Pengoperasian smartwatch ini sangatlah gampang karena udah support touchscreen yang sangat mudah. Tapi jujur, masih bisa lagi dioptimize antara hardware dan softwarenya. Karena menurut gua animasinya sekarang masih snappy, kayak kurang mulus dan smooth aja. Semoga ini bisa dismoothin lagi lewat next software update mendatang, biar lebih berasa ke-optimize aja gitu. Sistem tracking olahraga di smartwatch ini udah bagus dan akurat, tapi sayang untuk opsi olahraga yang bisa di-track itu masih sangat terbatas untuk ukuran sebuah smartwatch. Kayak olahraga high interval intensity training itu nggak ada, jump rope nggak ada, dan swimming nggak ada. Padahal secara hardware udah memungkinkan. Jadi gue berharap semoga di next software update firmware itu opsi olahraga-olahraga baru bisa tersedia ya. Kekurangan terakhir yang ada di smartwatch ini yaitu ada di notifikasi.
Emang kenapa bang? Bukannya bisa lihat notifikasi yang masuk tuh? Jawabannya iya bisa sih, tapi hanya bisa nampilin notifikasi terbaru dan itu cuma satu aja. Misalkan ada notifikasi yang sebelum-sebelumnya kita belum lihat, itu udah ketutup dan hilang aja. Gue berharap semoga di nextnya bisa di grup, jadi misalkan ada notification by Instagram, itu semuanya Instagram ketika kita klik. Dan dari WhatsApp, itu isinya pesan-pesan semua yang belum kelihatan. Jadi selama notifikasi tersebut belum kita lihat, harusnya ada masuk ke notification center. Itu aja sih. Dan sekarang untuk dua kekurangan yang ada di Buds Air itu ada dalam soal charging. Pertama, portnya sekarang downgrade jadi pakai micro USB lagi. Padahal sebelumnya di Buds Air pertama udah pakai Type-C yang kekinian. Dan untuk kedua, pertama di Buds Air itu udah pakai wireless charging. Di sini fitur wireless charging dihilangin. Padahal wireless charging itu sangat gua suka pribadi karena lebih enak aja nge-charge-nya dan convenient. Tinggal taruh langsung nge-charge. So guys, itu dia review Realme Smartwatch dan Realme Buds Air Neo dari kita. Untuk smartwatch pertama dari Realme, gue harus berikan pujian sih karena SpO2 atau Oxygen Saturation-nya sangat gue suka dan itu nggak ada di Apple Watch Series 3 yang gue pakai sekarang. Dan untuk sleep tracker activity-nya sangatlah gue suka karena udah akurat. Tapi kalau kalian tanya, kenapa Buds Air Neo ini bisa ada? Ya bukan Realme kalau nggak bisa memenuhi kebutuhan marketnya. Iya, jadi Realme Buds Air Neo ini hadir buat kalian yang ngerasa Realme Buds Air masih terlalu mahal buat gue bang. Ya ini alternatifnya lebih murah lagi karena R1 chip tersedia. Pokoknya yang nggak terlalu berbeda banget kecuali yang tadi minusnya nggak ada wireless charging dan pakai micro USB. Intinya ini sama bagus ya sih dan kualitas bassnya lebih berasa di sini. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.